السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang telah mengatur dan mengurus seluruh urusan makhluknya, dan kita termasuk yang mendapatkan kenikmatan dengan segala karunia yang telah Allah limpahkan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita taufiknya untuk bisa menggunakannya di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan taufik Allah di dalam mengikuti dan meneladaninya. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab Kaidah-Kaidah Tauhid, yang mana pagi ini masih seputar Kaidah Tauhid al-Uluhiyah, masuk kepada kaidah yang ke-16 dari karya Syekh Walid As-Suaidan ini, yaitu masyru'iyatu syai'i bi aslihi la tastalzim masyru'iyatuhu bi wasfihi. Saya ulangi, masyru'iyatu syai'i bi aslih, pensyariatan satu hal di dalam ibadah bi aslihi la tastalzim masyru'iyatuhu bi wasfihi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu di dalam urusan agama ini, khususnya dalam ibadah, maka tidak melazimkan pensyariatan itu dengan sifatnya. La tastalzim masyru'iyatuhu biwasfihi. Nah, di sini ahibati fillah, berkata Syekh Walid As-Suaidan, kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting di dalam tauhid al-uluhiyah. Karena kaidah ini akan menjaga kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil, baik itu Al-Quran maupun misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak melazimkan disyariatkannya sifatnya. Nah, berkata Syekh Walid As-Suaidan, kenapa demikian? Karena ahlul bid'ah, orang-orang yang suka melakukan perkara-perkara bid'ah di dalam agama ini, mereka ini mayati ila ibadatin masyru'atin bid'adillah, banyak mengerjakan suatu ibadah yang memang disyariatkan oleh Allah secara dalil, melakukan ibadah kepada Allah dengan perintah dalil. Mereka ini melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan ibadah yang telah diperintahkan Allah berdasarkan dalilnya. Artinya bahwa ibadah ini ada
bahwa ibadah ini misalnya benar secara dalil. Thumma yudhifu 'alaiha wasfan la dalila 'alaihi. Namun ibadah yang secara umum ini, secara dasarnya ini diperintahkan oleh Allah ini, dalilnya ada, tetapi mereka tambah dengan sifat-sifat tertentu yang sifat itu tidak ada dalil. Bisa dipahami kaidahnya ya? Ya, ketika disyariatkannya satu ibadah, satu hal, maka tidak melazimkan disyariatkan sifatnya. Maka ketika kita mendapatkan orang-orang yang suka menambah di dalam ibadah ini kepada Allah, dia melakukan satu ibadah yang hukum asalnya ada, dalilnya ada, tetapi dia menambah beberapa bentuk sifat yang sifat itu tidak disyariatkan, tidak disebutkan dalilnya. Misalnya kata Syekh Suaidan, penambahan itu imma biwasfi hay'ah, bisa jadi penambahan itu bentuk pelaksanaan ibadahnya, ya kan. Yang kedua wasfuz zaman, bisa jadi waktunya yang ditambah atau waktunya yang dibuat. Yang ketiga wasfu miqdar, jumlahnya. Tadi bentuknya, penambahan itu bisa dalam bentuk pelaksanaannya, yang kedua dengan waktu pelaksanaannya, yang ketiga dengan jumlahnya. Nah, dia ibadah ada dasarnya, ada perintahnya, tapi kemudian ditambah. Nah, ini termasuk hal-hal yang mesti kita pahami. Penambahan itu ada pada bentuk, pada waktu, pada jumlah, ya, awasfus sabab, atau pada sebab. Ya, sebetulnya sebab itu tidak disebutkan, tapi kemudian dilakukan karena sebab ini ditambah. Awasfu makan, atau misalnya penambahan ada pada tempat. Nah, ini sifat-sifat yang berkaitan dengan bentuk, kemudian waktu, jumlah, sebab, dan tempat. Nah, ini terkadang yang menjadi permasalahannya. Kalau kita katakan kepada mereka fa iza ankarta 'alai hadzal wasf, kita katakan ini adalah tidak ada sifat seperti ini, maka istadalla 'alaika bil adillati allati tasbutul asl, dia akan datangkan kepada kamu ya satu perbuatan yang memang ada dasarnya atau dalilnya, ya. Maka seperti contoh masuk dalam bab zikir misalnya, zikir ada dalil apa tidak? Banyak, sangat banyak dalilnya. Sangat banyak dalil tentang zikir. Perintah Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dalil tentang zikir, fadhkuruni azkurukum. Disebutkan ya bahwa ingatlah aku akan ingat kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perintah zikir sangat banyak, baik itu Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ada penambahan sifat, ya, misalnya bentuk, dibuatkanlah zikir-zikir yang di situ mengandung ada lafaz-lafaz kesyirikan. Dia zikir, kalau disebutkan ini zikir ini tidak ada, maka dia bilang apa? Maka zikir itu disyariatkan oleh Allah. Betul, zikir disyariatkan dalam Islam, dalilnya Al-Quran dan Sunnah, tapi sifat bentuk yang kamu buat, yang kamu ucapkan ini tidak ada. Makanya kata Syekh Suaidan, bila kamu ingkari apa yang ia lakukan, maka dia akan datangkan dalil asal dibolehkannya, ya, dalil dibolehkannya zikir itu. Misalnya lagi, misalnya seperti kemarin salat raghaib disebutkan, ya, ini tentang salat yang masuk di awal Sya'ban, ya, salat raghaib itu di pekan pertama. Ini tambahan pada waktu. Salat hukum asalnya boleh apa tidak? Salat ada perintahnya apa tidak? Ada.
Tapi penambahan waktu, penambahan bentuk, penambahan jumlah, nah ini yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Maka hukum asal ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan satu hal tidak melazimkan disyariatkan sifatnya. Ya, jangan kita nambah-nambah pada sifat bentuk, pada waktu, pada jumlah, pada sebab dan pada tempat. Artinya apa? Kita melakukan ibadah itu sifatnya tauqifi. Bila mana Allah perintahkan, kemudian Rasulullah SAW mencontohkan, lakukan apa yang dilakukan. Contoh lagi misalnya masalah zikir ya. Seseorang misalnya melakukan zikir. Zikir kan terbagi kepada dua. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak itu artinya apa? Boleh berapa saja jumlah yang kita baca, itu boleh. Tidak terikat dengan jumlah, tidak terikat dengan angka. Nah, seperti kasus yang telah terjadi, misalnya ada ikhwah yang meruqyah. Pernah saya sampaikan dalam kajian sebelum kita, pada ikhwah meruqyah. Ternyata ketika diruqyah terjadilah dialog antara dia dengan jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh beliau ini? Ya, saya minta kamu keluar. Kata dia, bagaimana mungkin saya akan keluar dari tubuhnya? Saya dipanggil setiap hari itu minimal 1000 kali. Nah, ternyata yang diruqyah ini ya, dia melafazkan ya za jabbar 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 1000 kali. 1000 kali karena dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah keyakinan bahwa jika dia baca zikir itu 1000 kali, maka dia mendapatkan ini dan ini. Ini apalagi nih? Was-was sebab kan? Sebab ditambahkan. Dan kemudian dengan jumlah tertentu. Padahal itu zikirnya zikir mutlak. Boleh kita ya Zabbar, ya Aziz, ya Karim, boleh. Tapi dia menetapkan dengan angka jumlah tertentu, dengan jika dia melakukan itu dengan jumlah tertentu, dia akan mendapatkan ini dan ini dan ini. Itu ternyata adalah wasiat daripada gurunya. Yang pesan gurunya yang kamu harus baca ini setiap hari minimal 1000 kali. 1000 kali. Lalu kemudian ketika kita ingatkan bahwa kamu tidak boleh melakukan ini, ya, maka dia akan datangkan kepada kita dalil apa? Kan berzikir itu boleh. Dia akan datangkan hukum asal, dalil asalnya kepada kita. Dia akan sampaikan kepada kita dalil asalnya berzikir, bukan dengan apa yang ia lakukan itu. Nah, inilah maksud daripada kaidah ini ya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala, bila mana syariat ini mensyariatkan satu hal, maka tidak melazimkan mensyariatkan sifatnya. Apa yang telah ditetapkan itulah yang harus dikerjakan. Contoh zikir setelah solat, ya kan? Zikir setelah solat, bahwa awal yang pertama yang dibaca Nabi setelah salam apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah kalimat Nabi yang harus kita lakukan, bukan yang lain. Apakah boleh kita membaca misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau alhamdulillah misalnya? Boleh apa tidak? Ya tidak, karena ini zikir yang muqayyad, bahwa yang ditentukan oleh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca zikir setelah salat itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu dia akan bilang, engkau menyalahkan, tidak boleh buat. Bukan tidak boleh, bukan pada tempatnya. Silakan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar misalnya di tempat yang lain. Tetapi Nabi membaca selesai salat itu apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang kita baca. Sama dengan zikir setelah misalnya 33 kali tasbih, tahmid, takbir 33 kali, disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Ketika Nabi melakukan 33 kali zikir, maka 33 kali itu diikuti. Ya, jangan ditambah. Jangan ditambah, karena ini termasuk zikir yang muqayyad dengan adat. Yang dilakukan Nabi, kita lakukan seperti Nabi melakukannya. Ya, inilah yang mesti kita pahami, bahwa
ketika Allah mensyariatkan satu hal dalam ibadah ini, maka ingat, lakukan apa yang diperintahkan itu. Nah, berkata Syaikhul As-Suaidan, ya, fa taruddu anta alaihi bihadzal qaidah, maka kamu katakan kepada orang yang mengingkari tadi, ketika kita katakan kepadanya bahwa penambahan sifat, waktu, tempat, jumlah ini tidak ada dalilnya, maka dia akan datang kepada kita dengan membawa hukum asal ibadah itu. Maka kita jawab lagi dengan kaidah yang kita baca pagi ini, annal adillatil lati zakartaha ayyuhal mubtadi', bahwa zikir, bahwa dalil-dalil yang kamu sebutkan itu, wahai saudaraku, bahwa wahai yang melakukan perbuatan bid'ah ini, innama tadullu 'alal asal, dalil ini dalil asal diperintahkannya ibadah ini, bukan dalil yang menunjukkan sifat yang kamu buat itu. Paham sampai di sini ya? Ya. Wa dalil aslil asal. Kalau dalil asal ini dalil yang menunjukkan perintah untuk melakukan ini, ya dalil dasarnya. Ya. Wa yabqa al-wasfu syai'an zaidan yahtaj ila dalilin akhar. Maka bentuknya itu perlu juga dalil yang lain. Karena hukum asalnya ini zikir misalnya, maka dengan cara dan bentuk zikir yang kamu lakukan itu perlu lagi dalil yang baru. Ada orang berzikir kan lari-lari gitu. Ada orang tahlilan misalnya kan, tangan di pinggangnya, kaki naik satu turun satu gitu kan, keliling-keliling gitu. Ini zikir apa namanya? Jadi sambil membaca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya. Tapi kemudian mereka melingkar, ya kan? Kepala nunduk, tangan di pinggang misalnya kan, kaki naik, kaki satu ke yang satu naik, satu turun. Keliling-keliling, keliling-keliling gitu. Mutar-mutar. Ya akhi, zikir la ilaha illallah itu betul. Tapi bentuk dan cara yang kamu lakukan ini perlu lagi dalil yang lain atau yang baru gitu ya. Fala haqqa laka an tastadilla ala masyru'iyatil wasf al-bid'i bid-dalil alladhi yadullu ala al-asl asy-syar'i. Maka tidak boleh bagi kamu untuk berdalil dengan bentuk ibadah yang kamu lakukan itu dengan dalil hukum asal ibadah ini. Maka oleh karenanya ikhwafillah, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan satu ibadah, maka lakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jangan ditambahkan dengan satu ibadah, baik itu penambahannya pada bentuk, sifat, bentuk, waktu, jumlah, sebab dan tempat. Misalnya seperti tadi ya, zikir itu secara umum masyru', diperintahkan bahwa ibadah yang agung. Tapi ketika kamu melakukan ibadah membaca dengan bacaan kalimat thayyibah, tapi bentuknya yang kamu lakukan, cara yang kamu melakukannya itu perlu dalil baru. Jelas sampai di sini ikhwan, bahwa ini satu hal yang mesti kita perhatikan. Karenanya kata Syaikhul As-Suaidan mengatakan kaidah ini akan menjaga kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kaidah yang ke-17. Iqtisadun fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi mukhalafatin wa bid'atin. Ya, sederhana di dalam melakukan ibadah dan sunnah jauh lebih baik daripada berleti-leti, bersungguh-sungguh, tetapi di dalam menyelisihi dan melakukan perkara bid'ah. Ya, di sini seseorang melakukan ibadah sederhana, ya, mungkin kalimatnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, sederhana dia dalam melakukan ibadah dan sunnah Nabi lebih baik daripada berlelah-lelah dan berteliti di dalam melakukan sesuatu tapi dalam perkara bid'ah atau menyelisihi sunnah. Nah, ini ya. Jadi kesederhanaan dalam ibadah itu penting. Ya. Tidak kita menjadi orang yang berlebih-lebihan lalu kemudian tapi ternyata itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Berkata Syaikhul As-Suaidan,
wa qad nassa 'ala hadhihi al-qa'idah ba'd as-sahabah. Kaidah ini terkadang kaidah ini telah disebutkan oleh sebagian para sahabat, wattafaqa alaihi tabi'un, dan kemudian juga diikuti para tabi'in, wal a'immah, dan para imam-imam rahimallahu ta'ala. Falaisatil ibrah indallahi kasratul amal wa kasratul ijtihad ala ghairi haddin wala sabilin wala sunnah. Jadi yang menjadi patokan bukan jumlah yang banyak di sisi Allah, ya, bukan jumlahnya yang banyak, ya, dan kemudian berleti-leti, berlelah-lelah, tapi apa yang dilakukan itu menyelisihi petunjuk Nabi dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana tapi benar itu, ya, berlelah-lelah, berleti-leti, bersungguh-sungguh tapi salah, tidak penting itu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Faqalilul amali ma'al ikhlasi wal mutaba'ah khairun min kasratihi atau min kathirihi idza kana jariyan ala mukhalafatin wa bid'atin. Sedikit amal disertai dengan ikhlas dan al-mutaba'ah jauh lebih baik daripada banyak amal tetapi menyelisihi perintah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, kaidahnya gampang, bahwa sederhana di dalam melakukan ibadah tetapi sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada berlelah-lelah, berleti-leti di dalam ibadah tetapi menyelisihi sunnah. Dan perkara ini telah disebut oleh para sahabat, para tabi'in, dan para imam, ya. Maka kemudian mereka, apa yang dilakukan Nabi itu yang dikerjakan, apa yang tidak maka tidak perlu ditambah-tambah, ya. Islam ini sudah sempurna, tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Agama ini telah diturunkan syariatnya dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh para sahabat, diikuti para tabi'in dan tabi'in. Maka lakukanlah ibadah itu sesuai dengan perintahnya. Jangan lakukan ibadah sesuai dengan seleranya. Lakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunannya, bukan melakukan ibadah sesuai dengan, ya, keinginannya tanpa berdasar sedikit pun. Maka subhanallah, ketika misalnya kita safar deh, safar itu kita dalam sholat boleh kita menjamak dan boleh kita mengqasar, ya kan? Itu jelas sunnahnya, itu rukhsah dalam Islam dan dilakukan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat. Ketika mereka safar sudah ambil rukhsah, ambil syariat ini, dan itu sunnah, Mungkin kita boleh nggak kita misalnya bisa nggak kita menyempurnakan? Mungkin bisa saja kita salat sempurna, ya kan? Tapi afdalnya kita untuk mengambil rukhsahnya, ngambil sunnahnya, itu dia. Nah, maka sesuatu itu akan terlihat baik di sisi Allah bila mana dikerjakan sesuai dengan tuntunannya. Lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan dalilnya, walaupun sederhana. Jadi tidak kemudian kita berfikir yang letih, yang banyak habis uang ini dan itu, ya itu mungkin lebih baik. Kalau itu benar nggak ada masalah. Tapi bila mana perbuatan itu salah, kemudian lelah-lelah, banyak uang, banyak tenaga yang habis, ternyata jauh dari panduan. Nah, ini tidak dibenarkan. Inilah dua kaidah kita pada pagi ini. Saya ulang sekali lagi, ketika disyariatkannya satu hal oleh Allah, tidak melazimkan disyariatkannya sifatnya. Maka lakukan perintah itu sesuai, lakukan ibadah itu sesuai dengan dalil asalnya. Tidak boleh ditambah pada bentuk, waktu, ukuran, jumlah, sebab dan tempatnya. Bila mana tidak disebutkan itu, maka tidak perlu ditambah-tambah. Nah, yang kedua adalah sederhana di dalam melakukan kebaikan, ketaatan serta ibadah, itu jauh lebih baik daripada kita berlelah-lelah melakukannya tapi itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tolong pahami kaidah dengan baik dan benar. InsyaAllah kita akan merasakan kenyamanan di dalam beribadah ini. Barakallahu fikum. Demikian
pembahasan kita pada pagi ini, dua kaidah yang mudah-mudahan bisa mengawal ibadah kita, menjaga ketaatan kita agar tidak keluar dari jalur utamanya, dari aturan yang telah ditetapkannya. Karena bila mana kita keluar, berarti kita tidak mengikut aturan, dan itu berakibat buruk untuk kita sendiri. Amal kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah jaga kita dan semua, dan jaga keluarga kita, anak keturunan kita dari perkara-perkara bid'ah ini, dan semoga Allah kokohkan kita bersama di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara